warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah atas berkat rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat dan salam selalu kita curahkan buat Nabi junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata-kata penghormatan yang sama-sama kita hormati teman-teman semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Delvia Putri dengan NIM 2122001 dari kelas PAIA. Judul ceramah saya pagi hari ini yaitu tentang aurat. Aurat berasal dari bahasa Al-Arabiyah yaitu awira yang artinya memalukan. Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu aib atau hal buruk yang wajib ditutupi. Nah, mungkin kata-kata aurat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Pertamanya kita harus mengetahui batas-batas aurat. Kalau batas aurat laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan yaitu seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi banyak kita lihat sekarang orang menutup aurat bukan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menutup aurat dengan tujuan untuk fashion, dengan tujuan untuk mengikuti tren. Yang kata Nabi di sini kan, kita tuh harus menutupi ke seluruh tubuh. Tapi yang kebanyakan mereka hanya membungkus. Seperti yang lagi tren yaitu jilbab yang melilit ke leher atau memakai celana jeans. Dan ada juga yang bertanya bahwa kenapa kita harus memakai kaos kaki. Banyak di kalangan kita yang menganggap kita memakai kaos kaki itu ketika lagi sakit atau kemungkinan kakinya itu ada luka. Yang seharusnya kaos kaki atau kaki itu wajib ditutupi karena termasuk aurat. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, banyaknya fashion, banyaknya budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, sehingga memakai jilbab pun bukan sesuai dengan syariat Islam. Mereka memakai jilbab seperti banyaknya tren sekarang atau banyaknya kejadian-kejadian sekarang, bagi mereka jilbab tuh bukan kewajiban kan. Mereka dengan mudahnya membuka dan menutup aurat. Seperti kayak kalau pergi ke kampus atau pergi ke sekolah, mereka memakai jilbab. Tapi dengan mudahnya ketika udah di rumah atau ketika mereka pergi ke mall, pergi ke pasar, mereka tidak memakai jilbab yang dianggap biasa kan, yang bagi mereka ya udahlah kan nggak apa-apa gitu. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa fitnah terbesar adalah wanita, karena setiap bagian tubuh kita semuanya indah kan. Bahkan banyak nih karena kecantikannya saja kan, muka nggak aurat, tapi karena kecantikannya banyak laki-laki tuh jadinya bersyahwat kan,
melihat wanita yang cantik gitu kan. Nah, banyak juga wanita yang memutuskan untuk bercadar tapi malah dihujat. Mereka mengira bahwa memakai cadar tuh termasuk kita tuh terlalu terobsesi dengan agama. Dan ada juga yang bilang kalau memakai cadar itu ajaran yang sesat kan. Dalam mazhab saja, salah satunya Mazhab Imam Syafi'i aja mewajibkan untuk bercadar jika ada sesuatu yang menyebabkan dia terlalu cantik. Kalau dia tidak bercadar ditakutkan akan menimbulkan banyak fitnah. Nah, disitulah hukum bercadar tuh menjadi wajib. Tapi karena sering berkembangnya zaman lagi, orang mengira orang yang bercadar tuh orang yang aneh kan, teroris. Karena banyak juga berita-berita di TV-TV yang kebanyaknya kejadian bom atau kejadian kekerasan itu orang yang bercadar kan. Sebenarnya kan itu bukan orang Islam, tapi mereka yang memakai pakaian Islam atau muslimah. Nah, jadi kenapa kita penting menutup aurat? Yang pertama di dalam firman ini yaitu agar kita lebih mudah dikenali. Yang kedua yaitu Islam sangat melindungi perempuan. Yang ketiga agar kita senantiasa dijaga. Iya, banyak juga kejadian seperti walaupun kita udah menutup aurat dengan sempurna, udah memakai kaos kaki, udah memakai handsock, udah memakai jilbab yang longgar, tapi masih ada pelecehan-pelecehan di luar sana. Ya, yang mesti kita ingat yaitu satu, menutup aurat adalah kewajiban. Ada juga yang berbicara seperti ini, percuma dia menutup aurat dengan sempurna, tapi dia munafik, ya kan? Kata-kata yang kita dengar sehari-hari. Nah, mereka menganggap kalau orang sudah berjilbab besar, kalau sudah memakai gamis, sudah memakai kaos kaki, sudah memakai handsock, mereka adalah malaikat kan, tanpa adanya kesalahan. Sedangkan kita adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Nah, perlu kita ingat juga teman-teman, di saat kita sudah memakai hijab besar, udah menutup aurat dengan sempurna, jangan pernah ngejudge orang yang tidak menutup aurat. Karena kan kita tidak tahu ahli maksiat, kalau Allah menginginkan dia untuk bertaubat di akhir hayat, maka dia taubat kan. Tapi kita yang merasa salihah nih, kita yang merasa kayak paling baik, kalau Allah menghendaki kita ketika mau meninggal dalam keadaan sombong gimana? Kita nggak tahu kan. Nah, banyak juga mungkin dari teman-teman kita yang ingin belajar, ajak dia, bukan malah ngejudge kan. Tapi kebanyakan yang terjadi, mereka berbicara seperti seolah-olah mereka yang paling salehah, mereka yang paling baik, dan mereka yang paling alim gitu kan. Seperti kayak kamu kenapa sih nggak pakai jilbab gitu kan, nanti kamu berdosa loh gitu kan, nanti sholatnya nggak diterima loh gitu kan, dengan bisanya menghakimi orang lain kan. Seharusnya yang harus kita nasihatin yaitu ayo perlahan kan. Kalau hijrah atau hijrah dari pakaian nih, yang biasanya pakai celana jeans atau pakai baju kaos ke pakai baju gamis, mudah nggak? Enggak kan, susah kan, harus bertahap. Mungkin teman-teman dulu juga pernah kan kita kayak pakai jeans dulu kan, kayak ngikutin tren gitu kan, kayak menganggap dia cantik banget pakai celana gitu, kelihatan tinggi, kelihatan ramping. Namanya kita perempuan kan, pasti merasa kayak ketika melihat orang cantik tuh kayak masya Allah. Tapi ketika nengok orang yang pakai gamis kayak ribet ya, panas nggak sih gitu kan, kayak ibu-ibu nggak gitu kan. Sedangkan kita merasa kita masih anak muda nih, anak milenial yang mau dilihat ini aku loh gitu kan. Tapi karena kita dituntut atau kita kewajiban menutup aurat, kita seperti kayak terkekang kan, merasa terkekang, terbebani gitu dengan perintah Allah gitu. Sedangkan di balik itu semua, yaitulah cara Islam untuk menjaga perempuan-perempuannya. Seperti halnya dengan seperti ini, laki-laki
kalau dia tidur di tepi-tepi jalan tuh, ada nggak orang yang gangguin? Enggak kan? Biasa aja, yaudah kan. Tapi kalau perempuan, jangan pemuda-pemuda, pasti digoda kan. Itulah kenapa Islam itu sangat menganjurkan, sangat mewajibkan perempuannya untuk menutup aurat. Menutup aurat itu kewajiban, bukan pilihan. Banyak yang menganggap bahwa menutup aurat itu pilihan, bukan, tapi adalah kewajiban. Dan semoga kita selalu dalam ketaatan, keistiqomahan, sehingga kita selalu menutup aurat kita di saat di rumah. Contohnya nggak mahram kita tetap memakai hijab. Saat keluar rumah jangan lupa untuk memakai kaos kaki, melabuhkan jilbab sampai menutup dada, dan memakai baju yang longgar. Sekian, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kalau ada kata yang salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.